Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video tentang presentasi tentang biografi Hamzah Al-Fansuri. Simak baik-baik ya. Hamzah Al-Fansuri. Riwayat hidupnya. Nama populernya Syekh Hamzah Fansuri atau Hamzah Al-Fansuri. Nama Al-Fansuri sendiri berasal dari Arabisasi kata Pancur, sebuah kota kecil di pantai barat Sumatera yang kini terletak antara Singkil, Aceh, dan Sibolga, Sumatera Utara. Merusuk zaman Kerajaan Aceh Darussalam, Kampung Fansur itu terkenal sebagai pusat pendidikan Islam di bagian Aceh Selatan. Beliau berasal dari Barus, saat ini di Provinsi Sumatera Utara. Di zaman itu, wilayah Barus sering disinggahi para saudagar dan musafir dari mancanegara. Bahkan disebut oleh sastrawan Abdul Hadi, signifikasinya sudah tercantum dalam naskah sejarah Yunani kuno yang ditulis pada abad kedua sebelum Masehi. Namun, ada pula yang berpendapat lain bahwa Hamzah Fansuri dilahirkan di Ayutthaya, ibu kota lama kerajaan Siam, Thailand. Seperti pendapat Syed Naguib Al-Atas bahwa keluarganya memang berasal dari Barus, tetapi dirinya sendiri lahir di Sharnawi, yakni Ayutthaya, ibu kota kerajaan Siam yang berdiri pada tahun 1350. Sepanjang hayatnya, Syekh Hamzah Fansuri tidak hanya fasih berbahasa Melayu, tetapi juga Jawa, Siam, Hindia, Arab, dan Persia. Bahasa Arab dan Persia merupakan bahasa penting pada abad ke-16. Saat itu di Barus sudah berkembang suatu dialek bahasa Melayu yang unggul, di samping dialek Malaka dan Pasai. Oleh karena itu, bahasa Melayu yang dipakai Hamzah Fansuri dalam karya-karyanya dapat dianggap contoh terbaik ragam bahasa Melayu. Teladan yang dapat dicontoh. Sepanjang hayatnya, Syekh Hamzah Fansuri tidak hanya fasih berbahasa Melayu, tetapi juga Jawa, Siam, Hindi, Arab, dan Persia. Bahasa Arab dan Persia merupakan bahasa penting pada abad ke-16, termasuk mengenai tasawuf Islam. Di Barus pada masa itu sudah berkembang suatu dialek bahasa Melayu yang unggul, di samping dialek Malaka dan Pasai. Oleh karena itu, bahasa Melayu yang dipakai Hamzah Fansuri dalam karya-karyanya dapat dianggap contoh terbaik ragam bahasa Melayu Barus. Semua penyiar sastra Nusantara menyebut bahwa Hamzah Fansuri adalah penyair agung di rantau Sumatera. Disebutkan oleh A. Teu ketika Valentijn, seorang sarjana Belanda, mengunjungi Barus pada tahun 1706. Ia membuat catatan yang menunjukkan kekaguman pada seorang penyair Melayu. Hamzah Fansuri adalah sosok termuka di lingkungan orang-orang Melayu karena syair dan puisinya yang menakjubkan. Kita dibuat dekat kembali dengan kota kelahiran sang penyair, jika mengangkat naik timbunan debu kebesaran dan kemegahan masa lampau, tulis Valentijn. Syekh Hamzah Fansuri merupakan figur penting dalam sejarah kebudayaan Melayu dan Indonesia. Kemasyhurannya meliputi banyak bidang, yakni kesusastraan, tasawuf, dan dakwah Islam. Namun, sedikit sekali yang dapat memastikan detail riwayat hidup sang perintis tradisi penulisan syair berbahasa Melayu itu. Berikut ini sedikit karya beliau yang terkait dengan kesusastraan Melayu. Syair Hamzah Fansuri terdiri atas 13 sampai dengan 21 bait. Setiap bait terdiri atas 4 baris yang berima A, 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 A. Pada umumnya, jumlah kata tiap ada 4. Meskipun ada pengecualian, syair Hamzah Al-Fansuri banyak dipengaruhi puisi-puisi Arab dan Persia, seperti Rubaiyat kerja Umar bin Khayyam. Namun tetap ada perbedaan, yakni rima Rubaiyat adalah
A, sedangkan hamzah alif fansuri memakai rima A. Selanjutnya, jika ditelaah dari segi tema setiap syair yang dikarang Hamzah Al-Fansuri, lebih banyak membahas tentang aspek tasawuf. Hal ini dikarenakan bidang lain yang diminati adalah tasawuf, selain sastra dan dakwah Islam. Hamzah Fansuri banyak melakukan kreasi atau inovasi baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam sastra Melayu lama. Misalnya, memperkenalkan bentuk puisi baru untuk mengekspresikan diri. Inovasi lain adalah pemakaian bahasa yang kreatif. Hamzah Fansuri tidak segan-segan meminjam kata-kata dari bahasa Arab dan Persia dalam puisinya. Syair Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri di dalam Mekah mencari Tuhan di bait Ka'bah. Di Barus ke Kudus terlalu payah, akhirnya jumpa di dalam rumah. Oh Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah, oh to your love and mercy, Allahu Allah, Ya Allah don't deprive me, Allahu Allah, from beholding your beauty, Allahu Allah, oh my Lord accept this plea, Allah.